Kemungkinan ketiga adalah bagaimana Vegapunk merasa bahwa hancurnya Ohara merupakan akibat dari tanggung jawabnya. Menurut penuturan Shaka, dia dan Profesor Clover dan para cendekiawan Ohara merupakan teman sesama ilmuwan. Meskipun begitu, Vegapunk sempat pergi ke Ohara sebelum pulau tersebut hancur akibat Booster Call. Karena, Vegapunk adalah bagian dari World Government dan bagaimana Gorosei bahkan tahu pertemuannya dengan Kuma, rasanya masuk akal jika mereka juga tahu kepergian Vegapunk ke Ohara. Dengan mengetahui hal tersebut, World Government akhirnya memutuskan untuk menghancurkan pulau tersebut. Apalagi, sebelumnya, mereka sudah menghadirkan aturan untuk tidak boleh melakukan penelitian atau mencari tahu tentang apa yang terjadi pada masa lalu. Spekulasi ketiga ini bahkan didukung oleh pernyataan Saint Mars di chapter 1113, yang menyebutkan bahwa siaran yang dia lakukan adalah sebagai bentuk balas dendam atas tewasnya Profesor Clover dan hancurnya Pulau Ohara. Kemungkinan kesalahan yang keempat adalah menggali terlalu dalam informasi tentang masa lalu. Seperti disebutkan di atas, World Government menghadirkan aturan siapapun tidak boleh mencari tahu informasi tentang apa yang terjadi pada masa lalu. Namun, Vegapunk kemungkinan adalah pengecualian karena dia bekerja untuk World Government. Dia menciptakan berbagai hal yang ternyata hal tersebut berasal dari masa lalu. Di awal cerita Arc Aegead, Vegapunk sendiri mengakui bahwa dia terlalu dalam mencari tahu tentang masa lalu yang mana hal tersebut membuat World Government marah. Inilah alasannya mengapa kemudian dia diincar nyawanya oleh mereka. Dan peristiwa yang seharusnya menjadi momen penangkapan Vegapunk berubah menjadi pertempuran besar dengan kemunculan Luffy dan kru topi Jerami. Balas dendam Nico Robin. Gorosei Saturn tidak lagi bertarung menghadapi Luffy, namun dia mencoba mengejar di mana kelompok Usopp berada. Mereka ternyata ada di bagian atas Pulau Aegead. Dan di chapter 1113 nampak bagaimana Gorosei Saturn berhasil mencapai puncak tersebut dan mencoba untuk menyerang Nico Robin. Dalam momen tersebut, Usopp memerintahkan semuanya untuk melindungi Robin. Besar kemungkinan semua upah tersebut akan sia-sia. Karena, level kekuatan dari kru topi Jerami yang lain tidak sepadan dengan level kekuatan dari Gorosei Saturn. Namun, yang kemudian menjadi menarik dari momen ini adalah apa yang akan Nico Robin lakukan. Umumnya, dalam alur cerita film atau manga atau anime, ketika ada sosok karakter bertemu dengan karakter lain yang menjadi penyebab trauma akan ada dua hal yang muncul. Yang pertama adalah dia akan kembali mengingat trauma tersebut yang mana hal ini menjadi titik lemah dari karakter itu. Kedua adalah bagaimana karakter itu kembali mengingat traumanya dan sempat melemah. Namun kemudian dia bangkit dan mengalahkan sosok tersebut. Apakah kemudian Nico Robin akan bertarung menghadapi Gorosei Saturn? Bisa jadi. Bagaimana kemudian Robin bisa dengan mudah menghadapi Black Maria di Onigashima bisa jadi petunjuk seberapa besar peningkatan level kekuatannya. Meskipun peluang Nico Robin untuk kalah pun sangat besar, bukan berarti dia tidak memiliki peluang menang. Pertarungan ini tentunya akan sangat emosional. Di sisi lain, ini bisa jadi momen balas dendam Robin terhadap Saturn. Dunia akan tenggelam. Dan yang mengejutkan di chapter 1113 sendiri adalah isi pesan dari Vegapunk. Dalam siarannya, Vegapunk mengatakan bahwa dunia akan tenggelam. Apa yang kemudian jadi maksud Vegapunk tersebut memang masih belum jelas. Namun, dalam artikel sebelumnya sempat ada pembahasan jika World Government kemungkinan memiliki rencana untuk menenggelamkan seluruh dunia. Istilah Great Cleansing atau pembersihan besar-besaran pertama kali diperkenalkan dalam Arc Reverie, tepatnya di chapter 908. Pada saat itu, Gorosei mengatakan bahwa keseimbangan dunia sudah tidak bisa lagi dijaga. Dengan informasi bahwa keluarga Nefertari sudah menjadi pengkhianat, kemudian bagaimana Im memiliki 4 target lainnya, serta kemunculan sosok Joy Boy dan Nika, membuat alasan Im untuk melakukan Great Cleansing kedua cukup masuk akal. Dan inilah yang kemudian membuat Vegapunk kemudian menyadari jika dunia berada dalam ancaman besar yaitu tenggelam ke dasar laut. Vegapunk kemungkinan mengetahui hal ini dari informasi atau pengetahuan yang dia simpan sebelumnya. Namun, bisa juga ini merupakan informasi yang ada di Poneglyph yang dia teliti secara ilegal selama ini. Dan terakhir, bagaimana Im meminta Vegapunk menciptakan senjata semacam Mater Flame bisa jadi petunjuk besar bagaimana World Government memiliki rencana jahat terhadap dunia ini. Berdasarkan review manga One Piece chapter 1113 terungkap bahwa dunia saat ini sedang dalam ancaman besar.
World Government sendiri yang kemungkinan akan menghancurkan dunia ini. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh para wilayah atau negara lainnya terkait hal ini menarik untuk dinantikan. Kemudian, Vegapunk sendiri pada akhirnya harus mengalami nasib tragis. Namun, Oda kemungkinan masih memiliki banyak hal yang akan dia hadirkan terkait Vegapunk. One Piece Chapter 1113 akhirnya mulai mengungkapkan pesan dari Vegapunk yang ingin dia sampaikan ke seluruh dunia dan berikut adalah review chapternya. Dalam chapter 1112 kita melihat bagaimana Gorosei semakin brutal menghancurkan Pulau Egeat. Di sisi lain, kita juga melihat bagaimana upaya mereka untuk terus menghancurkan siaran yang ada di Pulau Egeat. Sayangnya, apa yang Gorosei lakukan tersebut masih belum membuahkan hasil. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Berikut adalah review One Piece Chapter 1113. Otak Vegapunk. Salah satu hal yang menarik yang muncul dalam chapter 1113 adalah bagaimana Saint Mars menemukan otak dari Vegapunk yang tersimpan di sebuah tangki. Seperti yang Vegapunk pernah ungkapkan kepada Luffy, bahwa dia merupakan pengguna buah iblis Nomi-Nomi. Hal itu membuatnya bisa memiliki kapasitas penyimpanan otak yang jauh melebihi manusia normal. Dalam peristiwa Ohara pada 23 tahun lalu, kita melihat bagaimana ukuran kepala dari Vegapunk menjulang tinggi karena informasi yang dia simpan. Namun, setelah puluhan tahun kemudian Vegapunk memutuskan untuk memotong kepalanya. Dia memutuskan untuk membangun Pang Records yang menjadi penyimpanan otak dari Vegapunk. Dan di chapter 1113 akhirnya kita melihat ukuran kepala Vegapunk yang sebenarnya yang tersimpan di sebuah tangki. Ukurannya benar-benar masif yang mana bahkan tertulis, Pang Records, di luarnya. Ini kemungkinan adalah isi dari Pang Records tersebut yang tidak lain memang adalah kepala atau otak dari Vegapunk. Namun, yang kemudian menjadi perhatian adalah perkataan dari Saint Mars ketika dia melihat otak dari Vegapunk. Dia mengatakan, apakah ini kau, Vegapunk? Hal ini pun memunculkan spekulasi di kalangan fans. Yang pertama adalah kemungkinan bahwa Pulau Egeat sendiri semuanya dikendalikan oleh Vegapunk. Bahkan, Pulau Egeat ini sendiri merupakan salah satu dari satelitnya. Jika kemudian kita melihat panel di chapter 1113 ini rasanya memang masuk akal jika kemudian para fans beranggapan jika Pulau Egeat sendiri dikendalikan dan bahkan menjadi salah satu satelit Vegapunk. Spekulasi lainnya adalah bagaimana Vegapunk mungkin sudah memindahkan alam sadar atau kesadarannya ke suatu tempat. Dengan ucapan dari Saint Mars tersebut ada kemungkinan jika Vegapunk sudah mempersiapkan semuanya, termasuk menyimpan data dan cadangan dari alam bawah sadarnya. Dengan hal ini, meskipun dia tewas orang-orang mungkin masih bisa mengakses otak atau ingatannya. Kesalahan besar Vegapunk. Review One Piece 1113 selanjutnya adalah kesalahan Vegapunk. Dalam siaran yang Vegapunk lakukan dia mengaku bahwa dia sudah melakukan dua kesalahan besar yang membuat dirinya berpikir jika dia memang pantas untuk tewas. Apa yang kemudian menjadi kesalahan besar Vegapunk tersebut tidak Oda sebutkan dalam ceritanya. Untuk saat ini, para fans hanya bisa menerka-nerka apa yang kemudian menjadi kesalahan dari Vegapunk tersebut. Namun, ada beberapa kemungkinan terkait dengan hal tersebut. Yang pertama adalah Vegapunk merasa bersalah karena dia sudah bekerja untuk pihak World Government. Seperti yang terungkap dalam kilas baliknya saat berada di Ohara, dia sempat berbincang dengan Dragon. Vegapunk saat itu menolak ajakan Dragon untuk bergabung dengan pasukan revolusi karena dia menganggap kelompok tersebut miskin dan tidak bisa memenuhi keinginannya untuk menciptakan berbagai penemuan. Dan hal ini pun membuat Vegapunk pada pergolakan batin. Dalam hal ini, meskipun kemudian dia mampu untuk menciptakan berbagai macam hal yang dia inginkan, berkat sumber daya yang tanpa batas dari World Government, pada kenyataannya semua penemuan yang dia lakukan justru digunakan untuk melakukan operasi atau serangan terhadap para penduduk biasa. Misalnya, kita melihat bagaimana Mater Flame menghancurkan kerajaan Lulusia dengan sekejap. Kemudian, kita juga melihat Seraphim jauh lebih kuat dari Shichibukai, terciptanya Pacifista, dan sebagainya. Vegapunk kemungkinan merasa bersalah karena justru apa yang dia ciptakan malah menghadirkan sebuah kepanikan dan rasa takut di tengah masyarakat. Padahal, Vegapunk sendiri bukanlah sosok orang yang seperti itu seperti penjelasan dari Dragon. Berkaitan dengan Pacifista, kemungkinan kesalahan besar Vegapunk yang kedua adalah bagaimana dia menjadi orang yang menyebabkan Kuma kehilangan nyawanya. Dalam kilas balik Bonnie, Dragon yang menyarankan Kuma untuk bertemu dengan Vegapunk.
Saat itu, Kuma ingin mencari orang yang bisa menyembuhkan penyakit Blue Sapphire dari Bonnie. Sayangnya, Gorosei mengetahui pertemuan itu. Saturn kemudian memaksa Vegapunk untuk merubah Kuma menjadi cyborg, sementara DNA dari Kuma sendiri digunakan untuk menjadi pacifista. Dan satu hal yang kemudian membuat Vegapunk sedih adalah bagaimana Kuma harus kehilangan ingatannya yang membuat dia lupa akan sosok Bonnie. Bahkan, Vegapunk pun harus meminta maaf karena dia tidak bisa melakukan apapun untuk mencegah hal tersebut.